Pemirsa, anak perempuan asal desa Hilikara, Kecamatan Lolowu, Nia Selatan yang mengalami penyiksaan oleh keluarganya sendiri, kondisinya semakin membaik. Selain mendapatkan perawatan fisik di RSUD Thompson Nias, korban juga akan mendapatkan penanganan psikologis untuk mengatasi trauma yang dialaminya. Usai dievakuasi dari rumahnya di desa Hilikara, Kecamatan Lolowu, Nia Selatan, kondisi NN, anak perempuan berusia 10 tahun yang diduga menjadi korban penyiksaan keluarganya sendiri, semakin membaik. Kondisi fisik anak perempuan malang ini tidak seperti anak lain seusianya. Tubuhnya mengecil dan mengalami cacat fisik di kaki dan tangannya, diduga akibat sering disiksa dan tidak mendapatkan asupan makanan yang layak. Kondisi NN kini lebih baik usai mendapatkan perawatan di RSUD Thompson Nias. Selain pemulihan fisik, NN juga akan mendapatkan pendampingan psikologis. Bahwa pasien sudah datang, dibawa oleh Dinkes Profsu dan di IGD sudah kita lakukan pemeriksaan dan pelayanan kepada pasien tersebut dan disarankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yaitu dengan ronsen. Dan baru hari ini hasil ronsennya itu sudah keluar dan kemudian kita jadwalkan ke poli bedah. Dan setelah sampai di poli bedah, pasien kita lakukan pemeriksaan lagi, asesmen lagi oleh dokter spesialis bedah dan kita lagi menunggu hasil daripada asesmen dengan adanya dugaan kasus traumatik ya. Mungkin ini akan memberikan efek ya kepada anaknya sendiri, mungkin ada trauma. Ya, mungkin ini kita harapkan adanya pendampingan ya atau adanya psikolog yang bisa memperbaiki mental health daripada anak tersebut sehingga anak tersebut nanti tidak ada trauma di masa depannya. Sementara pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan kondisi kaki dan tangan NN untuk memastikan penyebab kecacatan fisik yang dialaminya. Sebelumnya, seorang anak perempuan berusia 10 tahun mengalami penyiksaan dari keluarganya sendiri di desa Hilikara, Nia Selatan, Sumatera Utara. Dari keterangan kepala desa dan warga, sebelum mengalami penyiksaan, kondisi fisik korban sehat dan normal. Namun setelah ditinggal oleh kedua orang tuanya dan dirawat oleh kakek, nenek, tante, dan pamannya, diduga korban justru disiksa hingga mengalami kecacatan. Dari Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One, mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi dan penanganan terhadap anak yang diduga menjadi korban penganiayaan keluarganya sendiri, kami mengajak Anda bergabung bersama dengan Swasti Elizabeth Duha, Kepala Dinas P2KB P3A. Selamat petang, Ibu Swasti. Selamat petang, Mbak. Iya, Ibu Swasti, bisa dijelaskan bagaimana dengan pemeriksaan saat ini kondisi anak itu, bagaimana kondisinya? Mbak, Pemeriksaan fisiknya, ya. Ibu Swasti sudah bisa mendengar suara kami? Ya. Ya, bagaimana dengan kondisi fisik sang anak saat ini? Baik, Mbak. Saat ini kondisi fisik si adik yang menjadi korban kekerasan itu tepatnya Senin yang lalu ketika anak dijemput oleh tim kita bersama dengan Polsek Lolowu, kondisinya saat itu masih demam ya, demam dan sangat lemah. Dan setelah mendapatkan perawatan insentif, apalagi telah dirawat saat ini oleh Rumah Sakit Dr. Thompson, bahkan dari bidang pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi juga sudah turun tangan. Itu kondisi si anak sekarang sudah membaik. Ya, hanya saja dia memang perlu penanganan traumatisnya ya. Sehingga penanganan ini juga kita serahkan ke pihak PKPA yang membantu kita berkoordinasi selalu untuk bagaimana supaya anak ini ada kenyamanan dan merasa aman.
Baik, Ibu Swasti, ini kan seperti seperti yang kita ketahui, ini anak ini kan mengalami patah di bagian kaki dan tangannya ya. Lalu penanganan seperti apa yang nantinya akan diberikan? Ya, saat ini tim ahli sedang melakukan pemeriksaan dan penyelidikan apakah memang ini patahannya sudah berapa lama ya, ataukah seperti apa. Karena menurut pengakuan keluarganya atau pihak ayahnya, dulu ketika anak ini lahir tidak ada cacat di kaki atau di tangan. Namun terakhir ini kondisi anak dengan kaki dan tangan yang seperti itu memang sangat memprihatinkan ya, dan itu perlu pemeriksaan lebih lanjut, dan nanti hasilnya dari Dr. Thompson akan mengeluarkan hasil seperti apa, apakah perlu rekonstruksi untuk kaki anak ini sehingga dia bisa menjadi normal kembali ataupun tidak, itu nanti keputusan dari pihak medis. Iya, Ibu Swasti, kita tidak bisa membayangkan bagaimana dengan kondisi mental anak ini begitu, karena dia mengalami penyiksaan yang luar biasa mendalam. Bagaimana dengan kondisi mental saat ini? Apakah bisa diajak komunikasi atau bagaimana dengan penanganannya? Ya, untuk penanganan secara psikologis anak kita ini yang menjadi korban, ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama di pemerintah Kabupaten Nia Selatan, bersama dengan tim PKPA yang saat ini menampung anak kita ini di rumah aman. Tentunya ada ahli yang sudah terlatih untuk mental healingnya, dan kita percayakan dari pemerintah Kabupaten Nia Selatan untuk tetap berkomunikasi juga dengan kita, kira-kira hal-hal apa yang untuk menjadi pendukung secara psikologis anak kita ini bisa traumanya atau secara mentalitasnya bisa diperbaiki. Dan makanya kita mempercayakan sementara di rumah aman agar tidak banyak gangguan, karena ini beritanya viral juga ya Mbak, dan ada banyak pihak-pihak yang ingin mengunjungi, juga ingin memberi bantuan ataupun ingin mencari berita. Jadi untuk sementara memang di rumah aman si adik ini kita amankan agar tidak begitu terganggu, sehingga dicoba untuk waktu-waktunya sepanjang 24 jam diberikan disiplin waktu, jam makan, kemudian jam bermain, dan bagaimana secara healing mental adik ini bisa terperbaiki. Baik, Bu Swasti, apakah Ibu Swasti pernah berbincang dengan anak NN ini, kemudian apa yang diceritakan anak NN ini mengenai apa yang dialami dan kejadian apa yang sampai membuat akhirnya korban ini mengalami kecacatan? Ya, kebetulan anak ini tidak bisa berbahasa Indonesia, dia hanya bisa berbahasa daerah, dan ketika kita menanyakan lewat pendampingan, anak ini dengan polosnya memberitahu siapa saja orang-orang yang sayang kepada dia, dan siapa saja orang-orang yang mungkin melakukan kekerasan terhadap dia, namun tidak begitu jelas dalam penyampaian, hanya saja dia adik ini berupaya memberitahu bahwa dia ingin merasa aman. Baik, dengan viralnya kasus ini, apakah kedua orang tua korban sudah menemui adik NN ini? Ya, kebetulan di situasi adik NN ini tidak tinggal bersama orang tuanya. Mungkin beberapa keterangan tadi juga sudah disampaikan oleh Bupati Nia Selatan langsung, bahwasanya orang tua anak ini telah pergi merantau ketika anak ini masih bayi. Dan memang di dalam keluarga anak ini terjadi sesuatu konflik ya, karena anak ini memiliki nenek tiri
paman tiri dan tante tiri. Baik. Jadi ayahnya anak ini yang satu-satunya anak kandung kakeknya inilah yang telah pergi merantau mungkin mencari kebutuhan atau apa, dan cucunya ini waktu lalu hendak dibawa oleh ibunya yang juga pergi merantau dan namun direbut oleh nenek tirinya. Ya, itu informasi direbut untuk dibawa kembali ke rumah, tidak diikutsertakan dengan ibunya sendiri. Ya, baik, artinya Maka, kedua orang tua selama korban ini saat ini itu masih dengan merantau kakeknya. dan belum menemui korban secara langsung walaupun peristiwa ini sudah viral. Baik, terima kasih Ibu Swasti atas informasinya, telah bergabung bersama kami. Sehat dan sukses selalu. Ya, kita juga mendoakan ya, semoga sang anak juga segera pulih ya, baik Betul itu sekali. psikologis dan fisiknya.